Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembelajaran SPDP. Masih ingat dengan alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak dapat membunyikan nada-nada tertentu, melainkan hanya dimainkan sebagai pengiring irama dan tempo lagu. Contoh alat musik ritmis yaitu yang pertama gendang, yang kedua ketipung, yang ketiga rebana, dan yang keempat yaitu tifa. Contoh alat musik ritmis tradisional yang mendunia. Yang pertama yaitu ada ashiko, yang kedua ada timpani, yang ketiga ada triangle, dan yang keempat ada maracas. Cara memainkan alat musik ritmis yaitu dengan cara yang pertama dipukul, yang kedua digesek, yang ketiga dikocok, dan yang keempat digoyangkan. Kita lanjut ke PPKN ya. Hari ini kita akan membahas tentang keragaman Indonesia. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang keragaman terlebih dahulu ya. Nah, keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan dapat terlihat dari budaya, suku bangsa, agama, adat istiadat, dan bahasa. Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan serta keragaman. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu Bhinneka Tunggal Ika itu artinya apa? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Keragaman dapat menjadi alat pemersatu bangsa jika memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Tapi sebaliknya, keragaman juga bisa menjadi alat pemecah bangsa jika setiap orang tidak memiliki sikap saling menghormati dan menghargai. Nah, kita beralih ke contoh keragaman budaya. Yang pertama ada tari adat, rumah adat, dan pakaian adat. Nah, di sini Bapak cuman mengambil 3 contoh ya. Contoh keragaman suku bangsa. Ada suku Sunda, suku Betawi, suku Dayak, dan yang lain-lain. Contoh keragaman agama. Yang pertama ada Islam, Buddha, Katolik, dan lain-lain. Tahukah kamu, Indonesia mempunyai 1340 suku bangsa dan 652 bahasa daerah. Jadi kita patut bangga jadi orang Indonesia. Cintailah Indonesia. Halo anak-anak, kita kembali lagi belajar bahasa Indonesia subtema 1 di tema 2. Nah, di bahasa Indonesia ini, subtema 1, itu kita akan belajar tentang yang namanya keragaman benda. Nah, kalian tahu nggak apa keragaman benda itu? Coba kita bahas satu-satu. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang menjadi acuan dalam materi bahasa Indonesia tentang keragaman benda. Kompetensi dasar atau yang sering disebut juga dengan yang namanya KD.
Di sini ada 3.2, yaitu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulisan, lisan, visual, atau eksplorasi lingkungan. Yang kedua, 4.2 adalah melaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks tulis, lisan, dan visual. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan? Sekarang kita akan membahas tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Coba, benda-benda yang ada di sekitar kalian itu apa sih yang biasa kalian gunakan sehari-hari? Ketika kalian berangkat ke sekolah, kalian yang ada di tubuh kalian itu, kalian membawa apa sih? Kayak botol minum, tas, topi. Ketika kalian mau upacara, kalian menggunakan topi atau jam tangan. Itu adalah benda-benda yang selalu ada di sekitar kalian. Nah, benda-benda di sekitar kita, ada banyak benda-benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita loh. Nah, bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap, ada juga yang berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas, jika dipindahkan ke botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol. Gak cuma hanya air ya, benda-benda yang bersifat cair kayak kecap, saus, jus, itu ketika kita pindahkan ke botol, maka ia akan menyerupai bentuk botol. Jadi, benda padat seperti pensil, kertas, pulpen, jam tangan, dan lain sebagainya, ketika kalian pindahkan dari tempat satu ke tempat lain, maka bentuknya akan selalu tetap. Beda dengan benda basah, kayak air. Ketika kalian pindahkan ke botol, maka ia akan menyerupai botol. Kalau kalian pindahkan ke gelas, maka ia akan menyerupai gelas. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada kata dan maknanya. Kata halus, maknanya atau sifatnya. Halus bersifat licin, lembut, atau tidak kasar. Kalau kasar, sifatnya kesat atau tidak halus. Nah, kata basah itu sifatnya mengandung air. Kalau kata tetap, sifatnya itu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Dan kata berubah itu sifatnya adalah berbeda dari sebelumnya. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang pengurangan. Sama seperti kemarin kita belajar penjumlahan, juga ada dua cara dalam pengurangan ini. Yang pertama, cara bersusun panjang, dan yang kedua, cara bersusun pendek. Nah, untuk yang pertama, Bu Guru akan jelaskan cara bersusun panjang terlebih dahulu ya. Pada contoh soal cara bersusun panjang yang pertama, Bu Guru punya bilangan 268 dikurang 233. Kita buat seperti ini dulu bentuknya. Kita uraikan masing-masing bilangan ratusannya, puluhannya, dan satuannya. Untuk yang pertama, 268 kita uraikan. Ratusannya adalah 2, berarti nilai bilangannya adalah 200. Kita tulis di sini. Tanda tambah ya. Kemudian, 6 adalah nilai tempatnya puluhan. Sehingga nilai bilangannya adalah 60, kita tulis di sini.
Dan 8 adalah satuan, sehingga nilainya tetap. Begitu pula dengan bilangan 233, kita juga uraikan menjadi ratusan, puluhan, dan satuannya. Ratusannya adalah 2, sehingga nilainya 200. Jadi kita tulis seperti itu. Puluhannya adalah 3, sehingga nilainya adalah 30. Kita tulis 30. Dan satuannya adalah 3, jadi kita tulis angka 3 di sini. Kita beri garis di bawahnya, kemudian tandanya adalah kurang, karena ini pengurangan ya, jangan tambah. Jadi pengurangan dikurang. Mulai dari belakang, 8 kurang 3, 5, tulis di sini. 0 kurang 0, 0. 6 kurang 3, 3. Jangan lupa tanda tambahnya ini ditulis juga. Ini juga ya. 200 kurang 200 adalah 0. Sekarang kita berlanjut ke cara bersusun pendek untuk soal pengurangan. Di sini Bu Guru sudah punya sebuah soal, yaitu 350 dikurang 225. Jadi kita buat dulu dalam bentuk susunnya seperti ini. Ingat, kalian harus pastikan satuannya lurus dengan satuannya, puluhannya lurus dengan puluhannya, dan ratusannya juga lurus dengan ratusannya. Kita mulai menghitungnya atau mengurangnya mulai dari bilangan satuannya terlebih dahulu. Jadi angka yang di belakangnya. 0 dikurang 5. Bisakah 0 dikurang 5? Tidak bisa, karena 0 itu lebih kecil daripada 5. Jadi 0 tidak bisa dikurang 5. Maka dia harus meminjam. Kemana dia harus meminjam? Ke angka di depannya atau angka di sebelah kirinya. Ke angka 5 tepatnya. Kita beri dia pinjaman 1 ya. Dia dikasih pinjaman 1. Tulis angka 1 di sini. Nah, ini angka 1. Kemudian 5-nya sudah diberi pinjam ke 01, jadi dia sisa 4. Kita tulis di atasnya 4. Ini 1 dan 0 dibaca 10. Jadi 10 dikurangi 5 adalah 5. Kita tulis di bawahnya. 4 dikurangi 2 adalah 2. Kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1. Jadi jawabannya 125. Soal yang kedua. 528 dikurang 132. Jadi kita buat dulu bentuk susunnya. Ingat selalu pastikan anak-anak menulis dengan lurus, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, dan ratusan dengan ratusan. Kita mulai dari angka di belakangnya. 8 dikurang 2 adalah 6. Tidak usah meminjam ya. Kalau angka di atasnya lebih besar, berarti kamu tidak usah meminjam ke angka di depannya. Langsung bisa 8 kurangi 2 langsung 6. Tulis di bawahnya